Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bincang-bincang santai yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi ini di hari Rabu Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dan kita bisa menunjukkan penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya, pada istri-istri beliau yang suci, yang mulia, dan semoga terus sampai pada kita yang istiqamah di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senang sekali kami di pagi hari ini bisa kembali menyapa para pemirsa bincang-bincang santai, ya, bersama Ustadz kita tentunya, Ustadz Ishaq hafizahullah ta'ala sebagai pengasuh bincang-bincang santai, dan juga masih tetap di tempat yang sama di Jack Kopi, ya, warung kopi yang recommended bagi siapa yang ingin merasakan nikmatnya kopi, ya, bisa langsung datang ke tempat ini. Ini tempatnya sudah buka setelah sholat subuh, ya, sudah buka dan menerima tamu yang ingin mencicipi kopi di waktu pagi. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat dan keluarganya, istri-istri beliau yang suci, yang mulia, dan semoga terus sampai pada kita yang istiqomah di atas sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada para pemirsa yang sudah bergabung. Ada Haji Julian Alfiah, ya, sedang menonton, ada Pak Franky Arifin Usman sedang menonton, ada Pak Jumadil Awal. Bismillah, alhamdulillah senang sekali bisa gabung kembali Ustadz. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kita di bincang-bincang santai kali ini. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan bersama dengan Ustadz kita membahas, ya, mengakhiri masa lajang, ya, di bulan Syawal, ya. Ini akan menjadi topik pembicaraan kita di pagi hari ini. Tentu bincang-bincang santai tapi serius, dan serius tapi terus atau tetap dalam keadaan santai insya Allah. Baik, kita akan sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, dan kembali kita jumpa Ustadz, ya, di pagi hari ini, dan kita akan membahas tentang topik yang tidak akan pernah usang, ya. Topik juga selama hidup dan kehidupan ini masih ada, maka selama itu pula topik itu akan selalu hidup, ya. Dan bahkan ini akan menjadi penyebab kehidupan itu sendiri, yaitu topik pernikahan dan pernikahannya di bulan Syawal. Ya. Kita akan membahas apakah pernikahan di bulan Syawal ini adalah pernikahan yang sunnah, dianjurkan, atau ini kembali kepada hukum semula, dia hukumnya sifatnya mubah, atau nanti dalam kondisi-kondisi tertentu itu akan menjadi sunnah di bulan Syawal itu sendiri. Adapun kita lihat pernikahan itu sendiri hukumnya mubah, dan dia adalah merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Sesungguhnya bahwa sunnah, pernikahan itulah sunnahku, jalanku. Barang siapa yang tidak mau dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Memang hadis ini ada kronologisnya, ada asbabul wurudnya. Ya. Jadi ada 3 orang sahabat yang memang mereka berazam untuk meningkatkan volume ibadah, karena termotivasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, kemudian masih gemar beribadah. Maka mereka ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang mengatakan begini, saya akan berpuasa.
dan saya tidak akan berbuka puasa. Jadi tiap hari dia akan berpuasa. Iya. Kemudian yang satunya lagi dia mengatakan saya akan qiyamul lail. Iya. Terus menerus qiyamul lail dan tidak akan tidur. Ini berangkat dari semangat beribadah. Kemudian satu lagi dia tidak akan menikah. Dia fokus dalam beribadah, dia tidak akan menikah. Betul. Tapi memang yang namanya ibadah ini tidak cukup hanya dengan semangat. Perlu ada panduan dan harus memperhatikan fitrah. Fitrah manusia, dia ingin makan, dia ingin minum. Tidak boleh hanya berpuasa terus. Fitrah manusia juga perlu istirahat. Tidak boleh qiyamul lail terus. Semalam suntuk maksudnya. Iya. Kemudian juga fitrah manusia untuk menikah. Berita ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, demi Allah, inni atqakum lillahi wa akhsyahum lahu. Kalau hanya bicara tentang ketakwaan, demi Allah, aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian dan paling takut kepada Allah di antara kalian. Artinya, kalau yang kalian lakukan itu atas dasar ketakwaan dan atas dasar rasa takut kepada Allah, maka ketahuilah aku ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku juga adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Tapi aku makan, minum dan berpuasa kemudian makan dan minum. Kemudian juga aku mulai anam. Aku qiyamul lail dan tidur, dan wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan bagian dariku. Artinya pernikahan ini secara umum ini adalah merupakan hukumnya mubah, dan ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau jalan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika fitrah ini untuk mencintai atau memiliki kecenderungan untuk mencintai lawan jenis ini itu dibendung, maka akan terjadi yang namanya keluar dari fitrah. Nah, kita mencoba untuk membahas kira-kira di bulan Syawal ini pernikahan ini dianjurkan atau tidak, karena kita lihat dalam tulisan-tulisan, dalam meme di Facebook, kita lihat rame ya, bulan Syawal inilah bulan pernikahan. Iya. Ini akan kita bahas pada pada pagi hari ini. Dan sebelumnya ini sudah berapa orang? Iya, 28 orang ya. 28 orang. Ini Pak Jumadil Awal. Mungkin dilahirkan di bulan Jumadil Awal ya. Kita di bulan Syawal Pak Jumadil Awal. Ahlan wa sahlan Pak Jumadil Awal. Alex David Fitona, minum kopi dulu Om Dedi. Om Dedi Deta Tambengi. Ya, mungkin temannya. Iya. Amru Arifin Mateng, Mamuju Tengah ikut bergabung juga, Masya Allah. Aris Paskas Fajar. Oh, iya. Baik, Ustaz mungkin. Ya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ucapkan ahlan wa sahlan sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Dan bagi yang baru bergabung, kami sampaikan bahwa tema kita adalah berbicara tentang persoalan yang sangat penting, yaitu mengakhiri masa lajang di bulan Syawal ya. Ini memang sepintas kalau kita melihat temanya ini banyak terfokus pada orang-orang yang belum menikah. Namun tentu pernikahan ini bisa dilakukan oleh siapapun ya. Bahkan orang yang sudah menikah pun masih tetap ya dibolehkan untuk menikah sesuai dengan batasan-batasan syar'i tentunya. Sehingganya tidak mengapa tema seperti ini kita angkat, dan memang tadi sebagaimana yang dikatakan Ustadz kita masih booming-boomingnya ya, masih ramai ya. Di Facebook kita lihat banyak orang yang luar biasa ya. Bahkan ada yang sudah menikah bulan Syawal, mereka sudah nikah. Ustaz, saya pernah lewat beberapa kali di gedung-gedung pernikahan, Masya Allah ramai ya. Ini karena mungkin mereka meyakini ada hal yang spesial di bulan Syawal ini untuk jadikan waktu menikah. Jadi para pemirsa, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada Ustadz kita kaitannya dengan tema yang sedang kita bahas, atau mungkin dengan persoalan-persoalan yang lain, maka silakan lewat kolom komentar, bisa di Facebook Ustadz kita, fanpage. Ini ada pertanyaan dari Abdul Khair Sajid. Masya Allah, belum masuk sama saya. Oh iya Ustadz, ini baik, pertanyaan
Masya Allah, Pak Abdul Khair Sabit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin ya, wal faizin Ustaz nih ya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Ustaz, kebanyakan orang Gorontalo memahami bahwa nikah di bulan Syawal itu tidak boleh. Entah alasan syar'inya apa, itu belum jelas. Tapi apakah dalam Islam ada bulan-bulan khusus untuk melangsungkan pernikahan? Masya Allah. Silakan Ustaz. Ya. Jadi inilah yang akan kita bahas. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Nah, ini yang dijadikan alasan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa di bulan Syawal itu pernikahan dianjurkan. Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Wa bana bi juga fi Syawal, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai membangun kehidupan rumah tanggaku, rumah tangga denganku, artinya sudah selayaknya suami istri itu di bulan Syawal. Dan Aisyah mengatakan, fa ayyu nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallam kana ahdha 'indahu minni, maka wanita mana yang lebih beruntung di sisi Rasulullah melebihi dari keberuntunganku. Jadi ungkapan Aisyah radhiyallahu taala anha ini beralasan. Betul, Ustaz. Iya. Alasannya orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah dulu, orang Arab secara umum di zaman dulu itu memandang bahwa bulan Syawal ini bukan bulan yang bagus dan tepat untuk pernikahan. Kenapa? Karena menurut keyakinan mereka bahwa Syawal itu minal ar-raf'. Jadi nanti terangkat keberkahan, terangkat kebaikan yang ada di bulan itu, sehingga mereka tidak melakukan pernikahan di situ. Atau dalam versi yang lain, bahwa orang-orang Arab itu memiliki keyakinan bahwa di bulan Syawal ini membawa kesialan. Karena konon katanya bahwa bulan Syawal itu pernah terjadi yang namanya wabah yang menyebabkan kematian secara kolektif, termasuk para pasangan, sehingga kehidupan orang yang berumah tangga, sehingga dari turun temurun keyakinan inilah yang terbangun, dan karena keyakinan yang terbangun sehingga mereka menghindari yang namanya bulan Syawal. Aisyah radhiyallahu taala anha ingin membantah itu. Kalau kalian menganggap bahwa bulan Syawal ini adalah bulan yang tidak baik untuk pernikahan, dan kalian memiliki keyakinan bahwa bulan Syawal ini adalah bulan juga membawa kesialan, maka ketahuilah Rasulullah itu menikahiku di bulan Syawal. Kalau seandainya seperti itu, kira-kira apakah masih ada wanita yang lebih beruntung di sisi Rasulullah melebihi keberuntunganku? Sedang aku ini nikahi Rasulullah di bulan Syawal. Ini pertanda bahwa sesungguhnya Aisyah radhiyallahu taala anha ingin membantah anggapan masyarakat bahwa tidak boleh menikah di bulan Syawal. Di Gorontalo itu bulan Syawal itu bukan maksudnya ada orang yang menikah di bulan Syawal. Tapi bulan yang mereka hindari di Gorontalo ini adalah bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Hulal atau Tawaliyah. Dan tidak hanya di pernikahan, hajatan-hajatan besar seperti bangun rumah, kemudian juga menikah, melakukan perjalanan, membangun bisnis, semuanya mereka hindari hulala atau tawaliyah. Hulala atau tawaliyah. Sehingga ini perlu untuk kita waspadai, jangan sampai kita masuk dalam keyakinan yang disebut dengan tatayur. Tatayur menganggap sial, dan anggapan sial seperti ini adalah bagian dari kesyirikan. Wallahu taala alam. Masya Allah. Baik, para pemirsa, ini sudah banyak yang bersama kita ini. Pak, ini ada Ustadz Jasri Mohi, ya, topik yang tidak pernah usang dalam hidup dan kehidupan, bahkan melahirkan kehidupan. Masya Allah. Iya ya, memang kalau bahasa Ustadz kita, ya, bahasa Ustadz Ishak, ya, semua kita berbeda, tapi mungkin dalam persoalan ini kita sama, ya. Satu server, Masya Allah. Iya, semua suka ini, ya, kecuali mungkin orang yang punya kelainan sehingga tidak mau berbicara tentang pernikahan. Dan Masya Allah, pernikahan itu sendiri adalah satu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Cuma memang masyarakat kita yang
dan begitulah memang semakin jauh kita dari zaman nubuwah, ya, kita akan semakin direpotkan dengan begitu banyak ya permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ya itu tidak menjadi problem dalam syariat, ya, tapi karena memang kita telah terlalu jauh dari nubuwah, ya, dari kenabian, ya, dari zaman yang penuh dengan hidayah dan seterusnya. Baik para pemirsa, kita sapa ini Pak Zultan Abi Thalib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Polewali Mandar, ya. Ahlan wa sahlan, ya. Kami ucapkan kepada Pak Zultan Abi Thalib yang sudah bergabung bersama kita. Dan ada Ibu Iin ini, ya, Bu Iin atau Iin Mahmudin, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustaz, ya. Taqabbal ya karim, ya. Dan 33 pemirsa bersama kita di bincang-bincang santai kali ini kita membahas tentang pernikahan, ya, di bulan Syawal. Dan kembali akan kami lanjutkan, kita rasanya mau dengar terus Ustaz kita untuk mengulas, ya, lebih dalam lagi apa problem, ya, pernikahan di bulan Syawal atau bagaimana hukum, ya, menikah di bulan Syawal ini. Silakan Ustaz. Sebagian para ulama menganggap bahwa di bulan Syawal ini pernikahannya dianjurkan. Ya. Termasuk Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa fihi istihbabut tazwij wat tazawwuj wad dukhul fi Syawal. Jadi dari hadis yang kita sebutkan tadi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan istihbabnya, anjuran untuk menikah dan menikahkan, atau menikahkan dan menikah, dan juga wadukhul fi Syawal, dan menggauli istri, ya, setelah pernikahan itu di bulan Syawal. Wa qad nassa ashabuna ala istihbabi. Jadi kalangan Syafi'iyah menganggap bahwa ini adalah anjurannya, wastadallu bihadzal hadis. Dan mereka menganggap berdalil dengan hadis ini, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Walaupun sebagian para ulama mengatakan dia kembali kepada hukum semula. Hukum pernikahan itu hukum mubah, dan dia akan masuk, karena dia hukum mubah, dia akan masuk kepada hukum-hukum sesuai kondisi dan niat yang ada. Karena kalau kita lihat sunnah, kenapa Rasulullah SAW menikahi wanita-wanita lain bukan di bulan Syawal, bukan di bulan Syawal? Karena di istri-istri beliau yang lain dinikahi bukan di bulan Syawal. Kalau memang ini disunahkan di bulan Syawal, apalagi ditekankan, maka pasti Nabi setiap menikah di bulan Syawal. Kata para ulama ini sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kondisi. Hanya saja Aisyah radhiyallahu taala anha membantah anggapan. Oleh karena itu, kalau ada anggapan di satu masyarakat bahwa utihulala jamal ponikalo ini termasuk bulan yang tidak boleh kita menikah, maka justru di bulan itu kita usahakan menikah. Kalau di Gorontalo, bulan yang favorit untuk menikah itu di bulan Sya'ban. Rijibu wa Sya'ban. Apalagi bulan Sya'ban. Sehingga kita lihat orang yang mengejar bulan Sya'ban itu, walaupun sudah di-injury time bulan Sya'ban, tinggal 2 hari Ramadan mereka menikah. Yang pada akhirnya dia tersiksa di bulan Ramadan. Karena yang namanya orang yang baru menikah ini ingin bulan madu, kemudian masih muda, dan cepat koslet, lalu kemudian di siang hari tidak boleh. Yang pada akhirnya orang-orang tua dulu masih sempat kita dengar memberikan uzur kepada orang yang baru saja menikah untuk tidak puasa. Kasihan mereka ini baru menikah, biar tidak puasa, tidak apa-apa. Ini kesalahan fatal, padahal dibangun dari keyakinan seperti itu. Padahal dari Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, dari jauh-jauh sebelumnya mereka tidak perkirakan yang seperti itu. Bukan tidak boleh di bulan Ramadan menikah, silakan, tapi konsekuensinya seperti itu. Siang hari jangan menyentuh istri, boleh jadi puasa nanti akan terganggu, dan oleh karena itu ini kesempatan bagi kita untuk di bulan Syawal ini segera menikah. Kenapa kita takut menikah?
kadang yang membuat orang takut menikah dan ragu-ragu untuk menikah, jawab Allah. Ya. Baru mau kasih makan apa Ustaz? Dia memberi makan ini saya belum mampu. Dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup di permukaan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menanggung rizkinya. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Razzaq, yang Maha pemberi rizki, untuk memberikan rizki kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Lalu kemudian kenapa Anda takut? Ya, jangan sampai ini yang menjadi penghalang bagi Anda untuk segera menikah. Iya. Ibadah yang paling nikmat ini sudah pernikahan. Pernikahan. Ya. Iya. Saking nikmatnya mau tambah Ustaz. Mau tambah, masya Allah. Iya. Masya Allah, ibadah yang paling nikmat adalah menikah. Saking nikmatnya, ya, orang pada mau tambah 2 atau 3 bahkan sampai 4 kali ya. Masya Allah. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, kita jawab dulu. Para pemirsa sabar dulu ya. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan mendengarkan ulasan dari Ustadz kita kaitannya dengan pernikahan di bulan Syawal ini. Baik, ada pertanyaan dari Pak Abdul Khair Sabit. Ustadz, bagaimana dengan orang yang sampai akhir hidupnya tidak mendapatkan pasangan? Nah, ini. Padahal Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Nah, ini bagaimana? Ya, silakan Ustadz. Ya. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan, ada malam, ada siang, ada ada laki-laki, ada perempuan. Nah, bagaimana dengan orang yang sampai hidupnya dia tidak menikah? Kita lihat latar belakang kenapa dia menikah. Kenapa dia tidak menikah? Apakah dia tidak menikah itu karena memang sama sekali tidak mau? Ini tidak boleh. Betul. Iya. Setiap kita yang ada di muka bumi ini, manusia yang ada di muka bumi ini memiliki kecenderungan untuk mencintai pasangan. Dan itu fitrah. Kapan fitrah ini kita bendung, maka akan terjadi yang namanya kejanggalan dalam kehidupan. Sehingga itu Nabi mengatakan waman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, atau waman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau dengan sunnahku maka dia bukan bagian dariku. Kalau dia tidak menikah karena memang tidak ingin menikah, maka ini keliru. Ya. Tapi Ustaz, saya ingin fokus beribadah. Siapa yang paling gemar beribadah, paling jujur beribadah, paling ikhlas beribadah? Kita atau Nabi? Itu pun Nabi memiliki istri lebih dari satu. Yang kedua, juga dalam pernikahan itu adalah ibadah. Ya. Kenapa dalam pernikahan itu ibadah? Pertama, mencari nafkah untuk keluarga ibadah. Memberi makan walukmatun tadauha fi ahlika sadaqah. Dan suapan nasi, sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu itu adalah bagian dari sedekah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, wa fi buti ahadikum sadaqah. Dan dalam anggota badan kalian, maksudnya dalam kemaluan kalian itu ada sedekah. Para sahabat heran. Bagaimana yang namanya sedekah? Rasulullah heran juga ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, bukankah kalau ini diletakkan di tempat yang bukan pada tempatnya, yang tidak halal, apakah dia mendapatkan dosa? Iya, mendapatkan dosa ya Rasulullah. Begitu juga kalau diletakkan kepada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Jadi kita lihat, kalau dia tidak mendapatkan pasangan disebabkan karena tidak mau menikah, maka ini keliru. Pertama tadi kita sebutkan bahwa ini adalah menyalahi fitrah manusia. Kemudian yang kedua, kalau anggapannya ini dia ingin fokus beribadah, karena sebagian orang meninggalkan duniawi ini buat dunia Ustaz. Ini keliru. Justru disinilah menjadi ladang akhirat kita, ladang untuk akhirat kita. Yang berikut, tapi kalau seandainya dia tidak menikah karena memang Allah sudah takdirkan, dia berusaha menikah tapi kemudian gagal menikah, gagal sudah kumpulkan dana, kemudian juga gagal, maka itu adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut kita ingin stressing Ustaz. Penghalang orang untuk menikah. Kenapa dia tidak menikah? Pertama tadi
ya, kalau dia anggap bahwa ini adalah bagian saya ingin fokus beribadah, tidak mau menikah, ini cuma dunia, maka ini adalah anggapan yang keliru. Justru dengan pernikahan ini adalah ibadah yang terlama juga. Betul. Sejak kita mengatakan qabiltu nikahaha. Jadi yang kita sebut itu qabiltu nikahaha, bukan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang di video. Bagaimana juga orang yang mau menikahkan pakai bahasa Indonesia saja. Iya. Sebab tidak dipersyaratkan untuk mengakad itu berbahasa Arab. Justru bahasa yang difahami oleh orang yang dinikahkan. Boleh jadi dia tidak tahu ini apa yang, sebab ijab kabul. Ijab kabul itu harus difahami oleh kedua pasangan. Jadi angkahtuka wa zawwajtuka bi mahrin madhkur. Apa jawaban? Taqabbalallahu minna. Kalau begitu keliru, ya, itu tidak sah. Makanya qabiltu nikaha. Yang kedua, jadi kita sudah membahas syubhat orang yang tidak mau menikah. Pertama, apa tadi kita sebutkan? Menganggap bahwa fokus ibadah. Fokus ibadah. Yang kedua, karena rizki. Ya, takut tidak bisa membiayai. Pertama, ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Jadi di langit rezeki kalian itu ada di langit, dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Memang bayangkan rezeki itu ada di langit dan Allah akan turunkan. Kalau di bumi kita berdesak-desakan. Betul. Tapi ini di langit. Yang berikut yang kita nikahi juga adalah orang yang ada rezekinya. Ada rezekinya. Ada rezekinya. Kan setiap orang membawa rizki. Nah, ketika kita menikahi, bahwa rizki dia itu juga masuk ke kita. Matematika rizki itu bahwa orang tidak akan meninggal sebelum sempurna rizkinya. Selama dia masih hidup pasti akan mendapatkan rizki Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa meraih kekayaan lewat pernikahan. Iyakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau mereka fakir maka Allah akan kayakan mereka. Ayat ini dalam konteks pernikahan. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu dalam pernikahan. Jadi sudah dua kita patahkan ini. Alasan orang yang tidak mau menikah. Iya. Jadi seperti itu Pak Abdul Khair Sabit ya. Kalau memang artinya kalau memang dia tidak menikah, tidak mendapatkan pasangan karena memang seperti apa yang dijelaskan oleh Ustaz kita tadi, dia menganggap bahwa ada ibadah yang lebih penting daripada pernikahan dan juga takut tidak bisa menafkahi, maka ini keliru ya. Ini keliru dan ini yang masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Ustaz kita tadi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, ya, siapa yang tidak suka sunnahku maka dia tidak termasuk umatku. Bahkan para sahabat itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya untuk menjomblo, ya. Nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tabattul, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjomblo. Kenapa? Karena memang pertama di surga itu tidak ada yang jomblo, ya. Di surga itu tidak ada yang jomblo. Semua akan berpasang-pasangan, ya. Semua akan berpasang-pasangan. Kecuali memang orang yang Allah tidak takdirkan dia mendapatkan pasangan di dunia ini, dan insya Allah ya, ketika itu bukan keinginannya, artinya dia sudah berusaha untuk mencari tapi tidak mendapatkan, ya, sampai dia diwafatkan oleh Allah tetap tidak mendapatkan jodoh, maka ini ya boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menyimpan jodohnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bisa untuk mencari jodoh, ya, tapi dia tidak melakukan itu, tidak berusaha untuk bisa mendapatkan pasangannya, maka ini yang keliru, ya. Dan perlu juga untuk kita ingatkan, mendapatkan pasangan ini dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang baik. Karena betapa banyak orang hari ini yang menempuh jalan untuk mendapatkan pasangan tapi dengan cara yang keliru, ya, bahkan dengan cara yang sangat fatal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, ya. Jangan kalian dekati perzinahan karena dia adalah fahisyah, ya, keburukan, ya,
dan seburuk-buruk jalan, ya. Maksudnya seburuk-buruk jalan, seburuk-buruk jalan untuk mencari penghidupan Allah dengan pernikahan, ya. Karena sebagian orang mereka bingung untuk bagaimana caranya menikah, Ustadz, kecuali dengan pacaran, ya. Kalau tidak dengan pacaran, mereka tanya bagaimana mau nikah tidak punya pacar, ya. Padahal tidak harus dengan pacaran untuk kita bisa dapatkan, ya, pasangan kita. Begitu banyak cara yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendapatkan pasangan dan tidak harus lewat pernikahan, pacaran. Baik, ini Masya Allah ini sudah masuk pertanyaan-pertanyaan ini banyak. Kita jawab dulu Ustaz ya sebelum kita lanjutkan. Bismillah, ahsanallahu ilaikum Ustaz. Amin ya. Bagaimana cara kita berikhtiar agar bisa mendapatkan wanita sesuai dengan kriteria kita? Apakah harus bertanya-tanya kepadanya tentang dirinya atau bagaimana Ustaz? Kemudian yang kedua, ini ada dua pertanyaannya Ustaz. Ketika kita diberi pilihan Ustaz, misalnya yang satu itu satu perguruan dengan kita, satu perguruan, kemudian ada ke dalam kurung ada Islamiyah dan yang satu itu bukan Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini ya Ustaz, silakan Ustaz. Bagaimana cara berikhtiar agar mendapatkan wanita sesuai dengan kriteria kita? Pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ini yang akan menembus batas, ya. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Dan doa ini adalah merupakan senjata seorang mukmin yang sangat lemah, iya, yang Allah berikan kepada dia untuk menutupi kelemahannya. Yang kedua juga, ini yang akan menjadi jembatan penghubung antara lemahnya seorang hamba dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lewat doa. Yang kedua, menyolehkan dulu diri sendiri. Kalau kita ingin wanita soleha, maka memantaskan diri dulu untuk menjadi soleh yang akan menjadi pemimpin wanita soleha. Jangan kita mengharap kita mendapatkan wanita soleha sementara kita tidak soleh. Iya. Sebab pasangan kita itu adalah gambaran dari diri kita, gambaran dari diri kita. Atau kemudian ini kita akan menjadi beban bagi wanita soleh. Iya. Jadi ujian bagi dia. Bahkan boleh jadi menjadi menjadi penguji keimanannya, menjadi musibah dalam kehidupannya. Makanya pantaskan dulu. Kemudian yang berikut bekal dulu dengan ilmu syar'i. Iya. Makanya dalam bab fikih itu yang pertama itu bukan langsung babun nikah. Iya. Jadi bab yang pertama itu adalah bab yang dibahas oleh para ulama itu bab at-tahara. Iya. Mulai dari at-tahara itu mulai dari wudu, kemudian juga mandi, ya. Kemudian juga bab pernikahan itu nanti bab berikutnya oleh sebagian para ulama, kitabul nikah itu dimasukkan dalam bab muamalah. Bab muamalah dan diawali dengan bab al-buyu'. Iya. Jual beli artinya berusaha dulu. Iya. Bisnis dulu baru menikah. Iya. Yang berikut setelah ini sudah mulai terpenuhi dan langkah-langkah real dan konkret ini kita lakukan, maka kita mulai memakai yang namanya sistem gerilya. Ya. Mungkin dengan cara bertanya, mengirim utusan, bertanya kepada gurunya, begitu. Sebab dan kriteria kita, apa kriteria Anda? Ini yang juga perlu kita ingatkan kepada para pendengar. Kadang ada orang malu-malu untuk mencantumkan kriteria kecantikan. Jadi yang pertama dia tulis, dia punya keinginan bahwa salah satu kriteria yang tidak boleh ditawar-tawar adalah kecantikan. Tapi dalam kriteria yang dia tulis, kecantikan itu di bawah. Dan ini berbahaya, hati-hati. Setelah Anda melihat bahwa orang ini agamanya bagus, keluarganya bagus, giliran di kecantikan dia menurut Anda cacat. Lalu kemudian Anda menolak dia, maka Anda salah. Karena Anda menolak agama hanya karena kecantikan. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, caranya adalah yang pertama Anda cari kecantikan. Sehingga ketika dia cantik, lalu kemudian
setelah sampai di agamanya, cacat dalam agamanya, maka Anda bisa menolak kecantikan disebabkan karena agama. Jangan sebaliknya, menolak agama karena kecantikan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan tungkahul mar'atu li arba'. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 hal. 5 liha, hartanya, wali jamaliha, wali nasabiha. Harta, kecantikan, dan nasab. Terakhir didinya. Fadfar bidzati din taribat yadaka. Ambillah yang agama sampai sampai sehingga kamu beruntung. Yang berikut, bagaimana menikahi wanita sama-sama baik. Yang dua ada pilihan, sama-sama baik, tapi satu manhaj dengan kita, yang lainnya tidak satu manhaj. Maka agar supaya tidak menjadi permasalahan di kemudian hari, pertama libatkan Allah dalam memilih. Wal khairu makhtarahullah. Kebaikan itu apa yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menikah ini karena dia akan menjadi pasangan seumur hidup kita, maka libatkan Allah dalam urusan ini supaya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melibatkan Allah, berdoa, kita timbang-timbang maslahat dan mafsadahnya. Wallahu taala alam. Iya. Baik, jadi seperti itu Pak Jumadil Awal ya. Kayaknya sudah sangat gamblang apa yang dijelaskan Ustadz kita ya. Untuk yang kedua itu ya caranya seperti itu ya, libatkan Allah, kemudian ditimbang-timbang mana dilihat mana yang tidak mau bikin sakit kepala, kalau orang Gorontalo bilang ya. Biasanya kalau agak berbeda dengan kita itu nanti jadi bumerang setiap pekannya ya. Setiap pekannya jadi bumerang. Ustaz, bukan hanya di apakah dia satu perguruan dengan kita. Ini juga mungkin satu kampung. Betul. Ya. Sama-sama baik, agamanya bagus, kita juga memiliki kecenderungan kepada wanita ini. Tapi yang satu daerah dengan kita, yang satu di luar daerah. Betul. Maka salah satu bentuk pertimbangan kalau hari raya ini dia minta bolak-balik, apalagi sampai Ustaz pernah di Aceh. Apakah Anda mampu untuk belikan tiket untuk dia? Kita sudah punya anak dan seterusnya. Maka biasanya variabel yang seperti ini yang perlu untuk dipertimbangkan. Iya, Masya Allah. Iya, itu tambahan dari Ustadz kita. Iya, semoga bisa jadi referensi ya bagi Pak Jumadil Awal atau mungkin bagi siapa yang ingin mencari pasangan hidupnya. Ahlan wa sahlan, Pak Faruk Amin menyimak Ustadz ya. Kemudian ada Pak Zultan Abi Thalib lagi bertanya. Bismillah, afwan Ustadz, keluar dari tema. Apakah boleh menggabungkan niat antara puasa Syawal dengan puasa qada Ramadan? Mohon penjelasannya Ustadz. Silakan Ustadz. Pertama, menggabungkan niat ibadah dulu. Kemudian yang kedua, kita akan masuk lebih spesifik menggabungkan puasa qada dengan puasa Syawal. Kalau menggabungkan ibadah, menggabungkan dua amalan dalam satu niat itu boleh. Kalau seandainya dia dalam urusan sunnah, dalam urusan sunnah. Contoh, kita berikan contoh bil mithal yattadihul maqal. Kita mau tahiyatul masjid. Kita mau tahiyatul masjid, kemudian begitu masuk waktu yang ada itu kesempatan tinggal 2 rakaat. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita sholat. Apakah kita sholat sunnah rawatib atau sholat tahiyatul masjid? Ketika kita sudah mau, yang kita lakukan adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib. Setelah sholat sunnah rawatib, sudah terwakili yang namanya tahiyatul masjid. Biar kita tidak tahiyatul masjid, tapi yang 2 rakaat itu sudah include di situ tahiyatul masjid. Untuk mengqadha sunnah Syawal dengan mengqadha puasa wajib, puasa Ramadan dengan digabungkan dengan puasa sunnah Syawal. Kita lihat ini puasa itu ada 2. Ada puasa yang muqayyad dan ada mutlak. Kalau muqayyad ini seperti puasa yang waktunya terbatas di bulan Syawal. Ada lagi yang namanya puasa amalan yang secara umum seperti 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah di bulan Dzulhijjah. Kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Dzulhijjah, termasuk puasa. Maka yang seperti ini bisa kita gabung. Jadi kalau kita mau mengqadha puasa kemudian
itu berada di bulan Dzulhijjah, maka sudah masuk memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah. Tapi kalau di bulan Syawal, karena ini maksudun lidzatiha, disebutkan oleh para ulama, karena memang puasa ini dikhususkan untuk bulan 6 hari bulan Syawal, maka ini tidak bisa digabung karena dia independen. Kecuali kalau seandainya ketemu dengan Senin Kamis. Senin Kamis, Syawal, Senin Kamis itu sudah masuk. Atau kita mau Syawal kemudian ketemu dengan puasa Bid 13, 14, 15, maka include di situ. Tapi untuk mengqadha puasa dengan Syawal, kata para ulama ini tidak bisa diqadha, sebab untuk yang Syawal ini maksudun lidzatiha, dia independen, dia adalah ibadah tersendiri. Wallahu taala alam. Insyaallah ini pertanyaan masuk terus ini. Baik, semoga sudah bisa dipahami Pak Abdul Khair Sabit ya. Iya, atau Pak Zultan Abi Thalib ya. Kemudian ada Pak Abdul Khair Sabit ini. Atau kita sapa dulu Pak Ustadz Rizal Rahman Hamzah sedang menonton. Ahlan wa sahlan kita ucapkan. Iya. Ustadz, kalimat akad itu mana yang benar? Aku nikahkan putriku fulan binti fulan dengan anakku, dengan engkau, atau aku nikahkan engkau dengan putriku fulan binti fulan. Silakan Ustaz. Jadi kalau kita lihat redaksi Al-Qur'an, ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah engkau menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Kemudian wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan engkau nikahkan orang musyrik laki-laki sampai mereka beriman. Jadi menikahkan laki-laki itu yang kita nikahkan dengan putri kita. Makanya dalam redaksi juga dalam akad zawwajtuka, aku nikahkan engkau dengan putriku. Tapi dari sisi makna, aku nikahkan engkau dengan putriku, aku nikahkan putriku denganmu, itu maknanya sama. Walaupun kalau engkau nikahkan engkau itu dalam redaksi Al-Quran seperti itu, wala tunkihul musyrikina. Berarti kita katakan artinya jangan engkau nikahkan orang musyrik. Maka redaksinya, aku nikahkan engkau dengan putriku. Iya. Jadi seperti itu Pak Abdul Khair Sabit ya. Kemudian ini mungkin masih sambungan. Iya. Pandangan Islam terhadap aturan sekarang bagaimana? Banyak orang yang ingin cepat menikah tapi terbentur dengan aturan wanita harus berumur 19 tahun dan seterusnya. Silakan Ustaz. Jadi kalau kita mau lihat dalam Islam itu, bahwa pernikahan itu disegerakan. Kalau dia sudah balik, kalau dia sudah balik maka disegera dinikahkan, dan itu hukum Islam. Tapi kadang ini juga pertimbangan negara kita itu nanti di umur 19, kalau hanya karena melindungi wanita, maka ini sebenarnya ini perlu didiskusikan. Ketika ini menjadi sebuah kebijakan, kadang kita ini harus ikut seperti itu. Kalau terbentur seperti itu, cari yang sudah berumur 19 tahun. Ini solusinya begitu. Ketika dia sudah berumur 9, di sini ada wanita yang kita sukai, tapi masih berumur 18 tahun. Berarti masih satu tahun lagi. Maka cari yang 19 tahun, dan banyak wanita ini banyak. Hanya saja hukum asal di pernikahan itu dimudahkan. Baik dalam masalah administrasinya, dalam masalah pengurusan adatnya. Kadang benturan-benturan ini kita harus melangkahi beberapa aturan-aturan, baik aturan pemerintah ataupun aturan adat, kearifan lokal. Maka kita katakan bahwa dalam Islam itu pernikahan itu dimudahkan. Untuk penjagaan, tapi ini Ustaz, untuk penjagaan jangan sampai masih terlalu muda, kemudian mereka belum siap dalam berkehidupan rumah tangga. Kan kita mendidik mereka bukan nanti umur 17 tahun. Dari sejak kecil mereka kita sudah bina. Kalau kita menunda pernikahan, khawatirnya mereka lebih memilih jalan-jalan yang lain. Apalagi wanita sekarang itu umur 15 tahun itu sudah tahu laki-laki. Sudah tahu laki-laki.
jangan sampai di sini diperketat kemudian ternyata di jalan yang lain mereka mengambil jalan pintas. Naudzubillah min dzalik. Insyaallah. Baik para pemirsa, menarik sekali pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa bincang-bincang santai ini. Dan ini juga dari Pak Imran Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbal ya karim. Ustadz, ada kenyataan yang terjadi saat ini, yaitu menikahi istri orang dengan sebab suaminya kurang agamanya. Apakah ini bukan suatu keburukan? Bagaimana menurut Ustadz menikahi istri orang? Ustadz, silakan Ustadz. Silakan siapa? Iya. Pertama, menikahi istri orang ini adalah persoalan yang terlarang dalam agama kita. Tidak boleh kita menikahi istri orang. Jangankan menikahi istri orang, para pemirsa yang ada di rumah, untuk melamar wanita yang dilamar orang saja itu telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apatah lagi yang sudah berada dalam tanggungan orang lain. Ya, ini adalah persoalan yang terlarang dalam agama kita. Ya, dan tidak sah pernikahannya jika sekiranya mereka menikah. Ya, sebagian para ulama mengatakan tidak sah, batal pernikahannya karena ya salah satu syarat pernikahan itu adalah ya wanitanya tidak dinikahi oleh orang lain. Ya, kecuali kalau memang dia sudah bercerai, ya sudah diceraikan oleh suaminya, maka ini ya boleh untuk kita nikahi. Tapi menikahi istri orang, ya apatah lagi kalau ya biasanya begini, perempuan-perempuan itu meninggalkan suaminya banyak halnya. Pertama mungkin karena nafkah yang mereka tidak dapatkan, baik lahir maupun batin. Mereka tinggalkan suaminya, ya. Mereka tinggalkan suaminya. Lalu kemudian menikah dengan orang lain, maka ini tidak boleh, ya. Atau mungkin karena wanitanya merasa terpesona dengan laki-laki lain yang agamanya bagus dan seterusnya, kemudian dia menikah dengan laki-laki tersebut. Andaikan agamanya bagus, maka dia pasti tahu menikahi istri orang adalah persoalan yang tidak dibolehkan dalam agama kita, ya, tidak dibolehkan dalam agama kita. Makanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak perempuan yang tidak dinikahi oleh orang lain bisa untuk kita nikahi, ya, bisa untuk kita nikahi. Dan begitu juga ya seorang istri ini perlu untuk kita dudukkan bahwa persoalan perceraian ini memang adalah salah satu solusi untuk bisa ya menyelesaikan problem rumah tangga kita, tapi bukan satu-satunya solusi. Ya, masih begitu banyak solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh syariat ini kepada kita, dan bukan hanya sekedar perceraian. Allah mengatakan wala tansaul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan sesama kalian. Artinya mungkin kita kecewa dengan sesuatu, ya, dengan satu persoalan dari suami kita, satu sikap misalkan, tapi masih banyak hal yang lain yang baik yang pernah dia lakukan kepada kita. Maka jangan sampai hanya karena satu masalah kita kemudian meninggalkan dia dan lari untuk mencari ya laki-laki lain, ya, mencari laki-laki lain. Ini perlu untuk kita ingatkan karena banyak sekali kasusnya, ya, hampir adalah persoalan yang biasa-biasa saja, Ustadz. Laki-laki menikahi istri orang, ya, ditanya sudah cerai dia atau belum, katanya tapi sudah pisah, ya, dia sudah lari dari suaminya. Ini belum bisa dinikahi, ya, karena mereka belum cerai. Mungkin Ustaz ada tambahan, Ustaz? Ini yang kurang difahami, menikahi istri orang ini menikahi mantan istri orang atau menikahi istri orang. Ya. Kalau menikahi istri orang disebabkan karena suaminya kurang agama, maka orang yang menikahi juga kurang agama. Iya, kurang agama. Kenapa kurang agama? Tidak boleh menikahi istri orang. Iya. Dan sebenarnya menjadi orang yang ketiga dalam kehidupan rumah tangga orang itu sesungguhnya adalah peran setan. Iya. Jangan sampai kita sudah mengambil peran setan. Betul. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Jadi setan itu wa ma yu'allimani min ahadin. Yeah. Dan jadi ilmu yang dimiliki oleh setan itu wattabi'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman dan seterusnya. Salah satu ilmu yang mereka miliki itu adalah kecerdikan dan kepandaian untuk yufarriquna bainal mar'i wa zawji, untuk menjadikan kehidupan suami istri ini berpisah. Betul. Iya. Dan memang setan ini setiap pertemuan diinginkan perpisahan. Ketika
Adam dan Hawa di surga. Apa peran setan di situ? Peran setan adalah untuk memisahkan mereka, memisahkan mereka atau kedamaian yang ada di surga itu ternyata menjadi bermasalah disebabkan karena setan. Yang kedua, kadang juga ini tiupan-tiupan setan ini mungkin kita menjadi orang yang ketiga dalam kehidupan rumah tangga karena melihat bahwa suaminya kurang beragama, akhirnya kita memberi andil di situ. Yang kita tidak tahu bahwa kita juga kurang beragama. Iya. Kalau memang ingin memperbaiki hubungan mereka, maka nasihati suaminya, bukan menjadi orang yang ketiga dalam kehidupan rumah tangga. Jadi yang berikut juga Nabi sudah peringatkan, laisa minna man khabbaba imra'atan ila zawjiha. Bukan bagian dari kami yang menjadikan seseorang itu memusuhi suaminya. Yang berikut juga menikahi istri orang ini tidak boleh. Tadi jangankan sudah istri orang, baru di khitbah atau dipinang, wala yakhtibur rajulu ala khitbati akhihi. Janganlah seseorang meminang orang yang dalam pinangan orang lain. Itu sebelum menikah. Kemudian setelah perceraian, pun ada yang namanya masa iddah. Masa iddah 3 bulan. Masa iddah kalau diceraikan itu kita lihat tidak boleh langsung menikah seorang wanita, harus menunggu masa iddah. Apalagi masih ada suaminya. Suaminya. Dan ini karena kekurang perhatian kita dan kurangnya agama dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya terjadi yang seperti ini. Kecuali kalau dia sudah diceraikan. Setelah diceraikan kemudian Anda ingin menikahi dia, silahkan. Tapi jangan sampai Anda yang menjadi pemacu dan pemicu perpisahan mereka. Mungkin karena ini berawal dari curhat, sehingga seorang istri ini karena mungkin dia lihat suaminya kurang agamanya, akhirnya dia bandingkan dengan orang lain. Setan sudah mulai masuk, kemudian mungkin menganggap saya akan lebih menerima menjadi istri kedua daripada istri pertama orang yang tidak tahu agama. Padahal ini tipuan-tipuan setan dan khutuwatus syaitan. Dan inilah langkah-langkah dan perangkap-perangkap setan untuk menjerumuskan kita. Masya Allah, ini masih ada 2 pertanyaan, Ustaz, kita jawab dulu, Ustaz, ya. Ini Ustaz, bagaimana hukum kaum waria, wanita berjenis kelamin laki-laki, yang konon katanya mereka tidak bersahwat pada lawan jenis perempuan. Waria, wanita berjenis kelamin pria, yang konon katanya mereka tidak bersahwat kepada lawan jenis perempuan. Dan bagaimana nasib mereka di akhirat? Apakah mereka tidak akan mendapatkan pasangan lawan jenis? Iya, bagi yang banci, waria dan seterusnya. Silakan Ustaz. Ini Ustaz jadi memang dalam Islam itu ada kejelasan status. Betul. Islam tidak memberikan ruang. Bahkan yang pertama Rasulullah SAW melaknati. Melaknati al-mutasyabbihati minar rijal. Al-mutasyabbihati orang-orang wanita-wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Jadi ini mendapatkan laknat dari Allah, dan makna laknat itu adalah at-tardu an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sejak awal ada kejelasan status, ada. Yang kedua, ada kesatuan pemisahan. Betul. Ini cara-cara Islam memperjelas status Anda laki-laki dan Anda perempuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Sehingga fitrahnya terus berjalan dengan kelaki-lakiannya, dan fitrahnya juga terus berjalan dengan dia perempuan. Yang berikut, waria ini biasanya cuma faktor lingkungan. Faktor lingkungan dan psikologis. Faktor psikologi yang al-khuruju an fitratillah, karena sudah mulai keluar dari fitrah Allah Subhanahu wa taala. Makanya diperintahkan untuk mempercepat namanya pernikahan. Bahkan pembahasan para fuqaha itu, bagaimana dengan orang yang memiliki 2 kelamin? Waria-waria sekarang ini mereka laki-laki. Tapi kemudian karena keluar dari fitrah, akhirnya mereka seperti perempuan, kecenderungan mencintai sesama lawan jenis. Dan ini bagian dari perangsang laknat Allah turun. Kaum Nabi Lut kaum Nabi Lut itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena seperti itu. Bahkan yang punya 2 kelamin itu dalam fikih itu sudah dibahas. Kita lihat
Kalau dia punya dua kelamin, digolongkan kemana dia ini, perempuan atau laki-laki? Maka dilihat kecenderungannya. Iya. Bagaimana kecenderungannya kalau dia buang air, Iya. keluar dari mana? Iya. Air kencing ya, keluar dari mana? Kalau sama-sama keluar, dilihat dia ini keluar, mana yang lebih banyak keluar? Iya. Yang apa namanya? Apakah alat kelaminnya perempuan atau untuk laki-laki? Maka di situ digolongkan kalau lebih banyak yang air kencing itu keluar di kelaminnya laki-laki, maka digolongkan laki-laki. Sampai sedetail seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana nasib perempuan dan bagaimana nasib mereka di akhirat? Apakah mereka tidak akan mendapatkan pasangan lawan jenis? Masalahnya bukan di situ. Iya. Masalahnya di akhirat, di dunia ini mereka tidak punya kejelasan status. Maka mereka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya jelasnya statusnya, Allah akan nikahkan. Tidak ada yang menjomblo di sana. Betul. Iya, menciptakan dia saja Allah mampu, apalagi mendatangkan pasangannya. Mendatangkan pasangannya. Iya. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini ada, mungkin masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Iya. Ini dari Ibu Andriani Muhammad, ya. Tapi sebelumnya saya sapa dulu ini Pak Bendum MUI Provinsi Gorontalo, ya. Ya, Pak Warno Panigoro, ya, sedang menyimak. Ahlan wa sahlan Pak Bendum, ya, Masya Allah. Dan juga Ustadz Mubarak Umar, ya, taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair, amin amin, ya. Dan ada pertanyaan dari Ibu Andriani Muhammad, ya. Assalamualaikum, mohon maaf lahir dan batin, ya. Selayaknya yang bagaimana pria yang baik untuk jadi suami dan perempuan yang baik untuk jadi istri. Sebab kita ada kesalahan dalam rumah tangga. Sebab ketika ada kesalahan dalam rumah tangga, keduanya saling menyalahkan. Mohon petunjuk Ustaz, silakan Ustaz. Ya. Ayat yang dibacakan oleh Ustaz tadi, wala tansaul fadla bainakum, janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian. Ayat ini bicara tentang perceraian. Ya. Setelah perceraian saja Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan tentang wala tansaul fadla bainakum. Janganlah melupakan kebaikan di antara kalian. Apalagi kalau masih satu suami istri. Kita kalau mencari pasangan yang sempurna, sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan pasangan yang sempurna. Dan ketika kita mengharapkan pasangan yang sempurna, maka selama kita hidup, selama itu pula kita akan kecewa. Selama itu pula kita akan kecewa karena kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena yang namanya tabiat manusia selalu memiliki kekurangan. Tapi kalau pertama ketika ada kesalahan, jangan disalahkan dalam artian sudah tidak diingatkan. Kita saling mengingatkan. Sebab pasangan suami istri ini semestinya pasangan yang saling menutupi. Makanya dalam Al-Quran bahasa Allah Subhanahu wa taala itu hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Kita lihat fungsi pakaian itu. Fungsi pakaian itu menutup aurat. Menutup aurat. Maka aurat dalam arti aib di antara keduanya ini saling ditutupi. Suami istri itu saling menutupi aurat, jangan diumbar di medsos. Iya, kesalahan dalam kehidupan rumah tangga, masalah dalam kehidupan rumah tangga langsung update status. Itu clear. Yang kedua, fungsi pakaian itu penahan panas dan dingin. Iya. Patwa huhulo. Iya. Maka dalam kehidupan rumah tangga ketika ada permasalahan dengan pasangan suami istri, insya Allah bisa bertahan karena ada pelindung. Yang ketiga, fungsi pakaian itu zina, perhiasan. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau orang yang jalan di jalan tanpa pakaian. Pertama, aibnya, auratnya tersingkap. Kemudian yang kedua, terasa panas ya. Yang ketiga, tidak ada model seperti yang berkaki empat, ya, seperti yang berkaki empat. Inilah fungsi pakaian. Yang keempat, fungsi pakaian itu melekat. Iya, dibahasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita itu seperti pakai ibarat pakaian suami
pakaian istri yang begitu dekatnya melekat dengan tubuh kita. Ini yang menjadi fungsi pakaian. Insya Allah ini bisa kita perhatikan dalam kehidupan rumah tangga. Ini sudah berapa menit kita? Sudah 59 Ustaz, mungkin closing statement dari Ustaz ya. Pada intinya bahwa bulan Syawal ini termasuk bulan yang oleh orang-orang jahiliyah anggap sesuatu yang mendatangkan kesialan, sehingga mereka menghindari yang namanya bulan Syawal untuk melangsungkan pernikahan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha membantah itu dengan cara menyampaikan bahwa sesungguhnya Nabi menikahiku di bulan Syawal, tapi pada kenyataannya aku adalah orang yang paling beruntung di antara wanita-wanita yang lain. Aisyah tujuannya adalah membantah anggapan itu. Pertama, bahwa anggapan itu tidak ada. Sebagaimana kita menikah, kalau di daerah Gorontalo ada anggapan bahwa hulal atau tawaliyah, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir adalah bulan yang tidak membawa keberkahan dan justru bulan yang membawa kesialan. Maka semestinya orang yang tahu hukum ini memperlihatkan bahwa ini keyakinan yang keliru, maka dianjurkan untuk menikah di bulan itu. Meskipun sebagian para ulama menyatakan, terutama di kalangan Syafi'iyah termasuk Imam Nawawi rahimahullahu taala, mengatakan bahwa fihi istihbab tazwij wa tazawuj. Di bulan Syawal ini dianjurkan untuk menikah dan menikahkan, dan juga melangsungkan kehidupan rumah tangga. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih Ustaz telah membersamai para penonton, dan terima kasih juga atas atensinya. Semoga komentar-komentar Anda, kemudian like Anda dan share Anda juga akan menjadi penyemangat kita, dan juga dihitung sebagai amal kebaikan yang akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.